Baik, selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan membahas tentang spanning tree, yaitu pengenalan apa yang dinamakan spanning tree. Ya, jadi spanning tree ini, ya, ini adalah sebuah graf yang intinya kalau di dalam graf itu ada beberapa tipe ya. Grafnya itu ada graf yang berarah dan ada juga graf yang tidak berarah. Ya. Undirect graph itu yang maksudnya grafnya termasuk kategori graf yang tidak berarah atau undirect. Ya, jadi tidak ada tanda-tanda panahnya itu yang dinamakan undirect. Nah, kemudian bedanya adalah kalau undirect ini tidak ada direction, tidak ada arahnya. Kemudian setiap node-nya ini terhubung satu sama lain, gitu ya. Nah, kemudian spanning tree ini adalah sebuah graf yang saling terkoneksi ya, undirect graph yang saling terkoneksi yang membentuk subgraph atau bagian dari graph atau graph baru, tetapi tidak ada cycle-nya, tidak membentuk sirkuit ya, tidak membentuk sirkuit. Itu maksudnya ya no cycle, misalnya tidak membentuk sirkuit. Nah, ini dinamakan spanning tree. Kalau dilihat contohnya ini, yang pertama ini adalah contoh graph yang terkoneksi tapi tidak berarah gitu ya. Kemudian kalau misalkan dibuat spanning tree, artinya kalau spanning tree itu graph setiap node-nya itu terhubung satu sama lain tapi tidak membentuk sirkuit atau tidak ada cycle. Nah, tidak cycle. Jadi yang pertama, kemudian yang kedua, ketiga, dan keempat ya ini merupakan contoh dari spanning tree. Ya. Nah, jadi kalau di dalam spanning tree ini kalau kita ambil contoh pengenalannya, spanning tree itu bisa implementasinya itu seperti mungkin nanti kalau belajar, nggak tahu, mungkin Anda sudah belajar struktur data dan pemrograman gitu ya, mungkin sudah mengenal istilah BFS, DFS gitu ya, di bagian searching gitu ya, breadth first search atau deep first search. Nah, itu merupakan contoh dari spanning tree ya, seperti yang gambar kedua dan ketiga. Ini, gambar pertama ini adalah graf yang terhubung satu sama lain tapi tidak berarah. Kemudian graf yang berarah, yang full ini, yang terhubung satu sama lain ini bisa kita hapus ya linknya atau edge-nya, posisinya ini, supaya tidak membentuk sirkuit ya, tidak membentuk cycle. Nah, ini dihapus. Nah, ini contohnya yang pertama dan contoh yang keduanya. Nah, kalau di algoritma pemrograman, mata kuliah pemrograman dan studi data misalnya, itu ada istilah pencarian melebar dan pencarian ke dalam gitu ya, depth first search atau breadth first search gitu ya. Mungkin Anda pernah dengar istilah itu. Nah, ini contoh sebenarnya itu adalah implementasi dari struktur pencarian secara spanning tree gitu ya, atau di graph, ilmu graph teori. Nah, ini contohnya. Kemudian seperti yang sudah kita dalam teori graph ini sebenarnya sudah diterapkan pada kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Jadi kalau misalkan mengenai pemasangan jalur listrik pada sebuah kota atau yang terbesar pada sebuah wilayah gitu ya, terus di sebuah area pemukiman, nah itu
sebenarnya juga menerapkan teori graph, ya, teori graph dan juga teori spanning tree. Kemudian jalur air, ya, air minum atau itu, kemudian jalur telepon, ya, kemudian mungkin jalur pipa gas sebagainya, itu semua menggunakan mengimplementasikan teori spanning tree, graph teori, ya. Nah, kemudian gunanya apa sih? Sebenarnya gunanya adalah untuk meminimalisasi penggunaan biaya, jadi untuk mengurangi penggunaan biaya. Makanya dinamakan minimum cost spanning tree. Jadi teori spanning tree ini sebenarnya bisa dipraktekkan untuk atau diimplementasikan untuk menghemat biaya pengeluaran, ya, biaya pengeluaran untuk menyambung kabel telepon atau kabel listrik atau kabel pipa gas dan sebagainya, itu semuanya menggunakan teori spanning tree, nah, teori di graph itu untuk menghemat pengeluaran biaya atau minimum cost intinya. Nah, ya, jadi rekan-rekan, dalam minimum cost spanning tree ini sebenarnya kita kalau di dalam teori graph itu kita mencari biaya atau bobot, ya, kalau dalam graph itu ada yang namanya bobot, yaitu mencari bobot yang terkecil pada setiap line atau setiap sisi yang dilewati oleh tiap-tiap node atau vertex, gitu, ya. Nah, contohnya di sebelah kiri dan sebelah kanan, itu sebelah kiri itu graph yang terhubung satu sama lain, kemudian diminta mencari minimum cost-nya atau biaya yang terkecil atau jarak yang terpendek, ya, bobot yang paling kecil gitu. Dari A B itu, nah, dipilih 16, gitu, ya. B dengan F pilih 11, gitu, ya. Nah, karena A itu nilai yang paling kecil, bobot yang terkecil itu 16. Gitu. Kemudian B dan C, BC-nya itu hanya 6, kemudian DC-nya itu dipilih 5, gitu, ya. Nah, gitu. Jadi kalau DC-nya itu, jadi kalau misalkan dari D 6 tambah 5, gitu, ya. Jadi kalau DC itu 10 terlalu jauh, nanti kita bisa mencari alternatifnya, yaitu kalau dari D mau menuju ke C berarti harus melewati B, gitu intinya, ya, B dan C. Nah, ini contoh dari minimum spanning tree. Nah, kemudian seperti dalam minimum spanning tree ini ada 2 algoritma yang biasa digunakan, yaitu algoritma Kruskal dan algoritma Prim, ya, seperti yang sudah kita bahas minggu lalu. Dan ya, semoga Anda juga sudah mengerjakan latihan soalnya. Nah, jadi ini hanya semacam apa, ya, hari ini kita semacam mengulas kembali, ya, menyegarkan kembali materi yang sudah diberikan. Nah, ini algoritmanya atau Prim dan Kruskal yang bisa dibuat menggunakan, kalau ini kalau ini bahasa C, ya, algoritma itu, ya, algoritmanya. Nah, kemudian kalau di dalam penerapan ya, spanning tree itu, ya, misalnya ada sebuah permainan namanya MIS, yaitu mencari jalan keluar, mencari jalur yang terpendek, gitu, ya, dari panah input ke keluar gitu. Ini jadi permainan yang mencari jalur terpendek. Nah, ini merupakan implementasi dari
minimum spanning tree. Itu ya, kita mencari jalur yang paling pendek supaya pada saat masuk bisa menemukan jalan keluar untuk menemukan jalan keluarnya. Kemudian, nah ini kalau digambarkan dan sebuah spanning tree ya seperti ini bentuknya, ya jalur yang bisa dilewati pada sebuah maze atau jalur yang tak berarah, ya. Nah, ini. Kemudian ini contoh dari sebuah permainan maze di dalam, atau mungkin Anda pernah bermain silang dan lingkaran. Nah, ini juga salah satu contoh kita bermain pada maze. Ya. Nah, ya rekan-rekan mahasiswa, mungkin ini yang bisa sampaikan. Jadi materi ini sebenarnya seharusnya ini saya berikan di materi yang sebelumnya, karena materi yang pertemuan minggu lalu ya, tapi ternyata saya salah melihat jadwalnya atau pertemuannya. Jadi hari ini kita hanya membahas tentang ya pengenalan teori graph ya dalam minimum spanning tree atau pengenalan spanning tree. Dan dalam minimum spanning tree ini intinya ada beberapa algoritma yang biasa digunakan, dan minggu lalu kita sudah belajar tentang algoritma kemarin ya, minggu lalu itu ada 2 algoritma yang ada tugas yang harus diselesaikan. Tugasnya sudah selesai belum? Halo? Tugasnya sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah ya, sudah dikumpulkan ya. Baik. Rekan-rekan mahasiswa, mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang review materi hari ini. Ada yang ingin ditanyakan atau ada pertanyaan mengenai tugas yang masih belum jelas? Tidak ada? Ya, semoga jelas semua ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri mungkin pertemuan hari ini. Semoga Anda semua tetap sehat ya. Ada yang ditanyakan Ini tentang Pak, tugas? Ya. Ini untuk pertemuan 13 ya Pak sekarang? Iya. Iya, pertemuan 13. Berarti kelas kita ada ketertinggalan 1 pertemuan ya Pak? 1 pertemuan. Iya. Betul. Dibuat jadi kelas pengganti di hari lain atau bagaimana ya Pak? Nanti saya umumkan deh, ada kelas pengganti ya. Nanti saya umumkan lewat grup. Ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, jadi ketinggalan 1 pertemuan ya kalau salah ya. Karena kemarin kalau salah libur ya. Hari Jumat itu. Benar ya? Ketinggalan 1 pertemuan ya. Iya Pak, betul. Oh ya, betul. Baik. Baik, itu nanti akan saya sampaikan nanti di grup informasi untuk kelas pengganti. Baik, ada pertanyaan lain? Cukup? Baik, kalau ada pertanyaan mungkin saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih sudah join di pertemuan hari ini. Selamat siang, semoga semua tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.